Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmat wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala aydan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-ta'im asyakir bimanzilatis shaim as-sabir au kama jaa fil hadis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ngaji Plo yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Haji Ridho Nur Adityawan beserta keluarga. Kita doakan bersama mudah-mudahan semua harapan beliau dan keluarganya Allah terima, Allah kabulkan, Allah jadikan anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh, membahagiakan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima iman dan Islamnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat terbesar itu sering saya ulang-ulang dan harus memang diulang-ulang. Nikmat terbesarnya seorang hamba yang Allah berikan adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah. Yang pertama kali wajib harus kita yakini, harus kita syukuri, harus kita pahami adalah mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang syukur, ya. Jadi syukur ini kalimat atau ucapan yang sangat mudah diucapkan, syukur, sabar. Nah, dua perkara ini adalah amal yang Nabi senantiasa sampaikan kepada para sahabat. Karena di antara tandanya orang beriman itu kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nasaihul Ibad karyanya Imam Nawawi Al-Bantani, kaifa asbahtum jami'an, bagaimana pagi hari ini kalian tuh bagaimana keadaannya? Maka para sahabat mengatakan asbahna bil mu'minin. Alhamdulillah ya Rasulullah, hari ini kami dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman. Maka Nabi SAW bertanya lagi, kalau kalian mengaku beriman tuh ada tandanya, wa ma'alamatu zalik, apa tandanya orang beriman tuh? Maka para sahabat mengatakan yang pertama adalah yaitu nashkuru birroho, senantiasa syukur. Nah, harusnya kita ini syukur. Maka di sini Imam Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mu'mininnya mengatakan yang dimaksud dengan syukur itu bagaimana? Hakikatu syukri, hakikatnya syukur. Ya, hakikatnya syukur beliau mengatakan i'lam anna syukra bi yang tazimu min ilmin wa halin wa amalin.
Ketahuilah sesungguhnya syukur itu terbagi atas 3 keadaan, kata Imam Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Terlalu tanda yang tadi dulu biar nanti nggak kemana-mana pembahasannya. Tandanya orang beriman itu 3. Yang pertama nashkuru birroha, syukur atas setiap keadaan. Yang kedua narda bil qada, ridha dengan semua keputusan Allah. Yang ketiga nasbiru alal bala, sabar atas musibah yang terjadi kepadanya. Maka kata Nabi ketika para sahabat mengatakan itu tandanya, tanda iman kami ya Rasulullah, berarti iman kalian telah benar. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan hakikatus syukri. Jadi hakikatnya syukur itu kita harus paham. Jangan cuman diucapkan saja, tapi kita harus mengetahui hakikat. Sama kalau kita lagi 6 sifat sahabat itu ada la ilaha illallah, artinya tuh ada artinya, ada maksud tujuannya, ada hakikatnya. Ya kan, hakikatnya bagaimana dalam hati kita itu senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Lafadznya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini ila anqal ya'lam anna syukra yantazimu min ilmin wa halin wa amalin. Ketahuilah bahwasanya syukur itu terbagi atas 3 keadaan. Yang pertama yaitu dengan ilmu. Yang kedua dengan keadaan, ya. Yang ketiga dengan praktek, dengan action, dengan amal. Fal ilmu ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Jadi yang dimaksud dengan syukur, Imam Ghazali mengatakan yaitu dengan ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Mengenal, yaitu mengenal nikmat dari yang memberi nikmat. Mengenal nikmat Allah nih, apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini? Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam akhir surat Al-Kahf, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Haji ridho itu jangankan untuk membayar nikmatnya yang Allah kasih sekarang untuk beliau itu, kata Allah, ya kan, menghitungnya jadi nggak akan bisa. Jadi semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu nggak ada yang kecil, semuanya besar. Maka Imam Ghazali mengatakan yang pertama kita harus mengetahui dari hakikatnya syukur itu adalah ma'rifatun ni'mati minal mun'im, mengenal nikmat dari yang memberi nikmat. Kita harus paham itu nikmat-nikmat itu, sehingga kita nanti nggak teledor, tidak menyalahgunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah walhalu, keadaan. Yaitu kita harus bersyukur dengan setiap keadaan. Apa itu? Huwa al-farahu al-hasilu bi'in'amihi, merasa gembira atas nikmat yang Allah kasih. Kalau Nabi sampaikan itu, semua yang terjadi kepada orang beriman itu adalah syukur yang harus dia tetapkan dengan kegembiraan, yang harus dia tampakkan dengan rasa gembiranya dia. Orang beriman itu kalau dia kaya, dia syukur, maka derajatnya naik. Orang beriman kalau dia miskin, dia sabar, juga derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba, tadi di awal saya sampaikan hadis baginda Nabi. Nabi mengatakan begini, at-ta'im asyakir bimanzilatis shaim as-sabir, atau kama jaa fil hadis. Itu kalau kita makan dan kita syukur atas makanan yang kita makan itu kita akan Allah berikan derajat sebagaimana derajatnya orang yang senantiasa berpuasa dan dia sabar. Coba. Bahkan dalam riwayat Allah berfirman, dalam riwayat hadis qudsi Allah berfirman,
Kalau seumpama Haji Ridho, Haji Alpin, Haji Yustiar, dia makan dan dia bersyukur mengucapkan alhamdulillah, maka dengan syukurnya itu aku akan angkat derajatnya sebagaimana derajatnya para wali. Jadi begitu besar tuh tingkatan syukur tuh sangat besar sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu benci banget sama orang yang nggak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang tuh kalau nggak syukur, azab Allah tuh sangat pedih. Waliya'udzubillah min zalik. Wal amalu huwa al-qiyamu bima huwa maqsudul mun'im wa mahbubuhu. Yang dimaksud syukur dengan amal, yang dimaksud syukur dengan amal adalah melakukan tindakan yang sesuai dengan nikmat tersebut. Ya, melakukan tindakan perbuatan amal kita yang sesuai dengan apa? Nikmat yang Allah berikan. Makanya Imam Ghazali dalam riwayat yang lain mengatakan, apa yang dimaksud dengan syukur itu? Allah ta'siyallaha bima'asillah. Kamu tidak menyalahgunakan nikmat itu. Kalau kita menyalahgunakan nikmat itu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita termasuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Banyak sekali. Kalau mau kita bahas itu banyak, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya kan tema judul malam ini apa? Apa temanya itu coba? Apa? Ayo lupa. Apa yang kau lakukan atas nikmat Allah? Nah, itu pertanyaan kan? Apa yang kita lakukan atas nikmat Allah? Kita kufurkah atau kita bersyukurkah? Kalau kita syukur, maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kufur, kalau kita maksiat, berarti tandanya kita termasuk orang-orang yang kufur. Wa yata'allaqu dzalikal 'amalu bil qalbi wa bil jawarihi wal lisan. Dan bukti dari tanda syukur itu ada 3 lagi kata Imam Ghazali. Ya, yang berkaitan dengan syukur itu bergantung kepada 3 keadaan. Yang pertama bil qalbi. Syukur dalam hati. Yang kedua wabil jawarihi, dan syukur dengan kita menggunakan anggota badan kita. Yang ketiga apa? Wal lisani, syukur yang diucapkan. Amma bil qalbi faqasdul khair wa idmarihi likafatil khalqi. Syukur dengan hati adalah faqasdul khair, senantiasa dalam hati ingin berbuat baik. Syukur dalam hati itu. Jadi yang pertama adalah syukur dalam hati. Ini tingkatan tertingginya syukur nih. Jadi dalam hati kita tuh nggak ada niat lagi untuk buruk, baik terus. Kemudian apa lagi? Wa idmarihi likafatil khalqi, dan menyembunyikan niat baiknya itu yang tahu hanya Allah aja udah. Menyembunyikan nikmat baiknya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu termasuk bagian dari ikhlas. Apa ikhlas itu kemarin? Ifradul haqqi bil qasdi, yaitu betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan. Itu namanya ikhlas. Lupa dengan pandangan-pandangan manusia. Nisyanu ru'yatil makhluk, lupa dengan pandangan manusia karena terbiasa dengan pandangan Allah. Ifradul haqqi bil qasd itu artinya seperti itu. Lupa dengan pandangan manusia. Yang penting Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya. Maka orang tuh kalau sudah syukur dalam hati, yang terbawa ya akan ada buah, akan hatinya itu akan selamat dari mara bahaya,
penyakit-penyakit hati. Sehingga dalam riwayat dikatakan alamatu salamati qalbil mar'i salatu hisalin. Tanda, ada 3 tanda hati itu yang bersih. Ada 3 tanda hati itu bersih karena syukur. Jadi kalau kita bisa syukur, maka buahnya adalah hati kita bersih. Tandanya hati bersih itu 3. Yang pertama apa? Alla yubali bimakanatihi ingdan nasi idza kanat makanatuhu indallahi sholihatan. Tidak peduli dengan kedudukan di mata manusia, ya, yang penting dia punya kedudukan di hadapan Allah. Siapa kayak gitu? Siapa? Nabi Muhammad kayak gitu. Biarin orang nggak suka sama saya. Illam takun alayya ghadab fala ubali. Lu mau marah sama gua, lu mau nggak seneng sama gua, lu mau benci sama gua, los, bodoh amat. Ya kan? Kalau kata bahasanya Haji Ridho itu sering saya dengar, lah gua nggak ada kepentingan sama dia, rugi amat. Dia nggak senang sama gua, ya bodoh amat. Gua nggak pernah minta bisnis sama dia, ya nggak Mas Haji. Iya, ngapain? Nah itu namanya tandanya hati yang bersih. Alla yubali bimakanatihi ingdan nasi idza kanat makanatuhu indallahi sholihatan. Dia nggak peduli. Dia mau punya kedudukan di pandangan di hadapan manusia, atau dia nggak mau punya kedudukan nggak mau punya pangkat jabatan di hadapan manusia, bodoh. Yang penting dia punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita harus kayak gitu. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu orang yang paling baik dalam pandangan Allah. Wa kun ingdan nasi syarron nas. Jadilah kamu orang yang paling buruk dalam pandangan diri kamu sendiri. Yang ketiga apa kata Sayyidina Ali? Wa kun ingdan nasi rajulan minan nas. Biasa aja. Ya jangan sampai nanti kalau pas jadi donatur namanya nggak disebut marah. Iya. Korban nggak disebut marah. Itu Maulid Nabi itu bisa meriah begitu karena saya. Kok MC-nya nggak nyebut nama saya, gimana ini? Kalau kayak gitu namanya orang tersebut nggak ikhlas. Kenapa orang nggak bisa ikhlas? Imam Ghazali mengatakan karena nggak syukur. Dia menganggap kalau nikmatnya itu dari dirinya. Coba deh. Yang tadi apa yang tadi? Hakikatnya syukur yang tadi apa? Ma'rifatun ni'mati minal mun'im, yaitu mengenal nikmat dari pemberi nikmat. Jadi kalau dia nyumbang Maulid Nabi, kalau dia nyumbang menjadi donatur Isra Mi'raj dan dia merasa susah ketika namanya disebut, berarti dia belum mengenal nikmat itu dari pemberi nikmat. Oh, nganggap kalau itu tuh harta dia. Oh, nganggap kalau uangnya itu uang hasil usahanya dia. Padahal tidak sama sekali. Ya kan? Kalau kata Kiai Fatah, kenapa sih orang tuh baper? Karena pengen dihargain. Orang tuh kalau nggak punya orang tuh kalau dalam hatinya merasa ya udahlah kita sama-sama hambanya Allah, nggak mungkin baper. Kalau kata Kiai Fatah, ini ada orang baper ya karena pengen merasa dihargain. Apalagi kalau dia punya pangkat jabatan gitu. Seperti itu. Maka buah yang pertama adalah alla yuwali bimakanatihi ingdan nasi idza kanat makanatuhu indallahi sholihatan. Yang kedua apa buahnya? Beliau mengatakan alla yubali bima dhahaba alaihi minad dunya idza kana dinuhu saliman. Tidak peduli kehilangan dunianya, yang penting agamanya selamat. Tadi saya baca dalam kitab, dalam hadis riwayat Imam Tabrani, mangkana ginahu fi kasbihi lam yazal faqiron
Wa man kana, ini baru hafal tadi nih. Wa man kana ghinahu fi qalbihi lam yazal ghaniyan au kama jaa fil hadis. Orang tuh kalau meletakkan kekayaan pada hartanya, maka akan kurang terus. Akan fakir terus. Akan merasa tidak cukup terus. Tapi kata Nabi, wa man kana ghinahu fi qalbihi, barang siapa yang meletakkan rasa kaya itu di dalam hati dengan rasa syukurnya, lam yazal ghaniyan, walaupun dia nggak punya apa-apa, maka dia termasuk orang yang kaya. Yang penting tuh agamanya selamat. Dia udah nggak mikirin apa-apa lagi, bodoh amat lah. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah, beliau meninggalkan kekayaannya. Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu, menyedekahkan seluruh kebun kurmanya cuman gara-gara apa? Beliau sholat, ada di tengah pohon kurmanya yang begitu indah, ternyata ada burung yang mengganggu sholatnya. Ini gara-gara burung akhirnya sholat gua jadi nggak khusyuk nih. Akhirnya sholat gua jadi nggak khusyuk. Dia, ya Rasulullah, ini kebun kurma saya sedekahkan untuk engkau. Silakan, terserah engkau mau bagikan kemana aja, aku rela ya Rasulullah. Yang penting agama saya selamat. Itu tandanya hati itu sudah bersih kayak gitu tuh. Tapi hati itu kalau nggak bersih apa? Ditahan. Mau, iya kayak kuku aja kalau mau masukin kotak amal tuh dipirit dulu. Ternyata yang dikeluarin 2.000 lecek lagi. Bikin malu Haji Ridho aja ya. Iya. Coba mikir kita ini. Jadi buat agama tuh masih mikir, nggak los. Akhirnya ya gitu. Allah juga nggak los sama kita. Iya kan? Masya Allah. Itu para sahabat. Ini contohnya sahabat aja udah. Para sahabat itu, Masya Allah, memberikan apa yang mereka cintai untuk apa? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat itu udah bukan lagi ikram bahasanya, isar. Ikram tuh mendahulukan orang lain, ya kan? Dan dia kurang butuh. Itu namanya ikram. Mirandi minjem mobil dong. Amir punya 2, itu ikram. Misalnya Kuku nggak punya mobil, tapi Kuku memberikan fasilitas untuk orang bisa naik Grab, itu namanya isar tuh, kayak gitu tuh. Mau ke rumah sakit nih, aduh tapi nggak ada mobil, udah saya aja yang pesenin Grabnya, aman, udah aman. Itu namanya isar. Jadi ada isar, ada ikram. Kalau isar itu ya udah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim. Jadi dia memberikan manfaat kepada orang lain padahal dirinya sendiri butuh. Itu namanya isar. Isar. Kalau ikram, dia ngasih tapi dia masih punya. Itu ikram. Itu aja udah keren banget ikram. Tahu kan ceritanya sahabat yang memberikan minum ketika dalam perang Uhud sampai akhirnya 10 orang sahabat semuanya syahid? Itu namanya sudah masuk kategori izar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Nabi itu di atas izar lagi. Dalam riwayat Nabi itu kalau ada orang yang minta jubah dikasih, nggak pakai enggak. Ya Rasulullah, ma ajmala thiyabak, bagus banget baju kamu, baju engkau. Mau? Mau. Langsung, nggak mikir lagi. Aduh, enggak deh. Nah, kita belum sampai ke situ. Ya kan, kita belum sampai ke situ. Makanya kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'u ar-rasyidina al-mahdiyyin. Wajib kalian mengikuti sunnahku. Tapi untuk mengikuti sunnahnya Nabi yang seperti itu kita nggak mampu, nggak mungkin mampu. Ngikut sunnah Nabi yang sholat panjang-panjang kita nggak mampu. Ngikut sunnah Nabi yang ketika baca ayat
Ada ayat azab beliau mengulang-ulang sampai 7 kali, bahkan sampai belasan kali, kita nggak mampu. Nabi memberikan hartanya semuanya, kita nggak mampu. Nabi itu nggak mungkin. Nabi itu tidak mungkin menyimpan harta dan dibawa sampai besok pagi, nggak mungkin buat Nabi, para Nabi. Makanya kata Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya, kami itu adalah kelompoknya para nabi yang tidak menyimpan harta-harta kami, yang tidak menyimpan harta-harta kami, maka nggak pantas buat kami menyimpan harta-harta kami. Makanya ketika Nabi Yakub alaihissalatu wassalam menjelang wafatnya beliau mengumpulkan anak-anaknya dan beliau bertanya kepada anak-anaknya, qalu na'budu, bagaimana ayatnya? Qalu na'budu ilahaka wa gimana? Sebelum itu apa? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kumpulin nih semua anak-anaknya nih. Mas Haji Ridho pas mau sakaratul maut, mau wafat, kumpulin Devian sama Nicholas. Apa yang ditanya? Bukan pembagian harta. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub? Apa yang kalian sembah setelah saya mati? Apa yang kalian sembah setelah nanti saya pergi kepada Allah? Anaknya juga soleh. Anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan menyembah sebagaimana Tuhan yang kau sembah, sebagaimana Tuhannya Ibrahim yang disembah. Ya udah, kalau begitu, maka saya akan memberikan semua kekayaan saya kepada orang-orang. Ya udah. Kenapa? Nabi Yakub paham wahwa yatawallas soleh. Orang soleh itu pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau mati aja masih nyimpen harta. Mau mati aja masih nyimpen harta. Nah, hati yang bersih itu. Ketika kita senantiasa bisa bersyukur dalam semua keadaan kita. Punya anak disyukurin. Apa tanda syukurnya kita punya anak tuh? Dididik dengan pendidikan agama, karena Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanya saja harta yang aku berikan kepada kalian, anak yang aku titipkan kepada kalian, itu semua adalah fitnah. Itu Allah yang bilang, bukan saya, bukan Nabi juga yang bilang, Allah yang bilang. Kita nih pengen punya anak soleh, tapi kita nggak mau berjuang. Kita nggak mau usaha untuk menjadikan anak kita anak soleh. Ya, orang tuanya harus sungguh-sungguh. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambagi ayyura'iyal ghuraba wal fuqaha bitakrimihim wa ta'zimihim wa tasdiqihim, kata Imam Syafi'i. Syarat anak pengen jadi soleh itu, kata Imam Syafi'i, maka orang tuanya pertama harus soleh dan harus perhatian betul kepada anaknya. Ini anak pengen jadi soleh tapi yang ngaji nggak pernah diperhatiin, ya kan? Anak pengen jadi ulama besar tapi nggak mau diperhatiin. Ayyura'iyal ghuraba. Maka yang pertama ada perhatian khusus orang tua terhadap anak. Al-fuqaha bitakrimihim. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i apa? Cintai ulama. Dengan apa? Bitakrimihim, dengan memuliakannya. Wa tasdiqihim, kemudian membenarkan perkataan-perkataannya. Wa ta'zimihim, hormat kepadanya. Wa bihadiyatihim, dan memberikan hadiah kepadanya. Kadang-kadang kita datang ke ulama curhat masalah. Bingung gua datang ke ulama, yuk kita ke ulama, ngapain? Punya masalah gua. Aduh, ke ulama mah jangan cerita masalah, cerita yang baik-baik. Ini ke ulama cerita masalah, bagaimana solusinya kiai? Akhirnya kiainya yang nggak tahu masalah jadi mumet juga kepalanya. Ini pelanggaran kita tuh kayak gitu. Datangin ulama, ya kan? Ada masalah apa nih, Pak? Datang ke ulama punya masalah. Ulamanya juga punya masalah. Ilaha illallah. Wa takrimihim wa ta'zimihim,
bihadiyatihim, kata Imam Syafi'i. Illam yakun aliman, kalau seumpama anaknya nggak jadi, maka akan Allah jadikan dari keturunannya orang-orang yang nanti akan membangkitkan ini agama. Iya. Jadi kita ini harus betul-betul hormat, punya perhatian penuh kepada anak tuh. Perhatikan sedetail mungkin tuh. Ya, dari bangun pertama dari agamanya. Pertama dari agamanya. Ajarkan sholat. Dalam kitab Kasyifatus Hajat itu disebutkan, apabila anak sudah usia 7 tahun, ajarkan untuk mengetahui syariat. Wajib. Ini cerita anak saya nih, si Daniel. Kemarin guru Daniel bilang begini, Bi. Jadi anak laki-laki wajib sholat umur 15 tahun katanya. Anak perempuan umur 13 tahun. Daniel salahin. Bu, kata Abi bukan 15 tahun. Kata Abi anak laki-laki wajib sholat umur 8-9. Anak perempuan ketika keluar darah haid. Mantap, depan umum lah orang Abi yang bilang. Terus gurunya ngomong apa? Oh iya udah berarti ibu salah katanya. Lah kalau wajib sholat umur 15 tahun bagaimana? Bahkan dalam fikih nih, tapi ini khilaf ya dalam fikih. Itu nanti Mami, Mbak Pinkan dengan Daniel kalau punya wudhu tuh udah nggak usah salaman. Karena dalam mazhab Syafi'i, anak yang sudah usia umur 9 tahun, walaupun dia belum mimpi jenabat, maka itu sudah dikatakan balik, tapi karena usia, bukan karena ada syarat-syarat balik itu. Jadi misalnya Mami Daniel datang nih, Mami punya wudhu, ya udah begini aja, Mami punya. Itu dalam mazhab Syafi'i, tapi ini khilafiyah. Tapi untuk lebih hati-hatinya kita jaga itu, ya kan? Jadi harus betul-betul kita mengerti. Nah itu harus ajarkan tuh, Haji Ridho, Mas Haji harus ajarkan kepada Mamas, kamu kalau nanti Mamas pas tidur, ini buat semuanya ya teman-teman, kalau nanti pas tidur kok mimpi keluar cairan yang baunya begini, kamu keluarnya enak, ada semburan, bilang ke papi. Itu wajib bilang tuh dalam kitab Kasyifatus Hajat itu. Dan itu adalah kewajiban yang pertama orang tua. Itu. Nah terus juga kalau yang perempuan, kalau nanti kamu keluar darah haid, keluar darah dari kemaluan kamu, maka bilang sama Umi ya, bilang sama Umah ya, supaya diajarkan. Nah seperti itu, paham di sini ya? Ini kadang-kadang kita ini sama anak nggak perhatian, bilang sama anak orang perhatian kita. Sama anak sendiri nggak perhatian Mas Haji. Nauzubillah min zalik. Ada seorang sahabat punya anak 10, tapi dalam satu hari dia nggak cium anak-anaknya. Maka Nabi marah kepadanya. Wajib untuk diri kamu mencium setiap anak dari kamu, diciumin keningnya, pipinya. Maka sunnah, termasuk bagian dari sunnah itu, kalau kita pulang safar tanpa keluarga, ya yang pertama kali harus kita datangi adalah anak perempuan. Anak perempuan. Kalau kayak Abang Haji Alvin kan udah dewasa, nggak apa-apa, buka pintu kamar. Ini sunnah loh. Buka, ada dalam kitab Al-Azkar, buka pintu kamarnya. Ya takutnya kalau misalnya kita cium dia risih, ya nggak apa-apa sih, lihat. Baru anak laki-laki, baru nanti ibunya. Ini kadang-kadang ibunya diangkat duluan. Anaknya, papa, pipi Salem. Udah nanti aja loh. Oh ya, Amir. Diangkat diturunin kata Amir. Masya Allah. Terus bawakan hadiah walaupun hanya 1 buah apel. Perintahnya Nabi itu. Bawa. Dan kalau kamu datang kalau yakin datang waktu malam, berikan kabar. Apalagi sekarang kan udah ada handphone. Nanti papi datang jam 1:30 nih.
Jangan tiba-tiba datang nggak ada kabar tuh, nggak ngasih kejutan, enggak. Itu malah nggak sunnah kayak gitu-gitu tuh. Iya, ngasih kejutan ya, itu malah nggak sunnah. Ya kan? Jadi ngabarin. Kalau pagi ya nggak perlu dikabarin. Kalau waktu masih siang aman. Tapi kalau udah lewat waktu malam, itu sunnah memberikan kabar. Keningnya dicium, ya ciumin. Ini alhamdulillah tahadus bini mah pulang ngaji plo tengah malam gitu kan. Cium dari Lubna dulu, terusnya Luai, Daniel, kemudian Lais, baru emaknya. Iya dah. Udah WhatsApp dari sini Mas Haji. Allah. Kita harus punya perhatian khusus kepada anak. Ya, anak itu kata Nabi al-waladu sirru abi. Anak itu cerminan orang tua. Maka orang tuanya harus baik. Pengennya punya anak kayak Mamas, nggak pernah ngeluh. Bapaknya liatin, ngedidiknya war. Iya kan? Masya Allah. Full. Pagi bangun lari, wiridan sama santri, jam 7 ngaji, jam 8 apalagi sarapan, persiapan golf. Wah, Masya Allah. Tapi nanti itu akan sukses kalau orang kayak gitu tuh. Pasti sukses, nggak mungkin enggak. Capeknya sekarang. Saya capek punya anak setiap hari dibangun. Ya iya namanya anak-anak. Namanya anak-anak, nggak apa-apa. Ya kan? Saya seneng tuh sekarang tuh suka ngeliat statusnya Haji Angga tuh. Subuh-subuh udah kayak ngitin si Sabit gitu kan. Ya Allah, sambil ngantuk-ngantuk udah gini-gini tuh sholat itu. Sama bapaknya di videoin. Tapi yang pendidikan dari mulai dini itu Masya Allah kan berkesan itu. Makanya kata Nabi, adibu auladakum ala salasi hisalin. Ajarkanlah kepada anak kalian 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, kenal dengan nabinya, wa hubbi ahli baitihi, kenal dengan keluarganya, wa qiraatil Quran, dan ajarkan dia Al-Quran. Ya paling enggak Al-Fatihahnya sama kita lah, walaupun hafalannya bukan sama kita. Al-Fatihahnya paling enggak. Ya kalau enggak, datangkan, hadirkan guru. Apa tujuannya kita nih Allah kasih anak tuh apa? Supaya kita syukur dengan anak kita. Jangan sampai kita nih Allah berikan anak kepada kita, di hadapan Allah jadi musuh. Mana anak ente? Malah jadi musuh. Bapaknya mau masuk surga, kata anaknya, ntar dulu ya Allah, dia tuh bapak saya. Dulu waktu dia bangun subuh, dia nggak ngebangunin saya. Alasannya kasihan katanya. Bener ini anak kamu? Iya ini anak saya. Udah. Makanya Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun, kata Nabi, kata Allah. Semua di hadapan saya akan jadi musuh. Anak akan bermusuhan dengan ayahnya, suami akan bermusuhan dengan istrinya, cucu akan bermusuhan dengan kakeknya. Saling salah-salahan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Datang nih saya ke Haji Ridho nih. Kalau dulunya kumpul-kumpulnya nggak ngomong agama, wah gua nggak bisa ngasih manfaat juga ke ente. Dulu kita ngobrolin bisnis aja bisnis. Giliran kita kumpul-kumpul sama pengajian nggak mau, dijauhin. Waliya'udzubillah min dzalik. Justru malah kumpul-kumpul yang ada manfaatnya itu adalah kumpul-kumpul yang di situ dalamnya ngomongin agama. Itu yang akan membawa keselamatan kita di hadapan Allah itu. Bukan ketemu di sini ngomongin bisnis lagi. Nanti ketemu di masjid bisnis lagi. Nanti kapan ngomongin Allahnya? Nah, alhamdulillah kita dikenalkan dengan usaha agama ini tuh luar biasa banget. Di mana-mana ngomong kita kan ngomongin agama, risau. Kemarin buka puasa di Senayan City itu waktu kemarin tuh di Starbucks ngomongin apa? Bab waris coba. Iya kan? Warisan kan kita ngomongin itu. Bagaimana hukum warisan yang betul Ustaz? Bagaimana cara wudhu yang betul? Bagaimana hukum itu sampai bagaimana hukum nikah tanpa wali itu? Saya ingat banget itu tuh. Orang-orang tuh ada nggak satu mall Senayan City tuh yang ngomongin agama tuh? Orang pada sibuk semua milih baju, orang udah mau lebaran.
Masya Allah. Orang-orang yang seperti itulah. Kumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanat. Barokahnya kumpul-kumpul majlis kayak gitu. Orang-orang yang di mulut Allah semuanya Allah ampuni dosa-dosanya itu. Masya Allah. Jadi dijaga anak kita. Maka yang pertama, syukur kita terhadap keluarga, bagaimana kita jadikan istri kita menjadi solehah, anak kita menjadi soleh, menjadi taat kepada Allah Subhanahu. Karena itu aset besar, anak itu aset besar. Jangan sampai ketika Allah sudah memberikan itu kepada kita, kita sia-siakan. Jangan sampai. Ya Allah, ya Allah. Ruginya bukan cuma dunia, ruginya sampai kubur nanti. Itu dalam riwayat dikatakan, sering ini disampaikan oleh Kiai Uzairon, guru saya itu. Kalau lagi pertemuan wali santri, bapak nih katanya, para wali-wali santri bersyukur anaknya sudah ke pesantren. Mau paham atau nggak paham, maka bersyukur. Kenapa? Dia nanti akan menyelamatkan kita di kubur. Itu Nabi bilang tuh, ini sering Kiai sampaikan, ada orang tua tuh Mas Haji dihajar sama malaikat karena ketidaksolehannya bapaknya itu. Pas anaknya masuk pondok, baca Bismillah, berhenti malaikat. Kenapa ente berhenti? Malu saya, anak ente lagi ngaji, masa saya ngegebugin kamu. Coba. Maka anak tuh aset banget. Didik dia, jaga mereka, terutama perempuan dijaga. Maka pendidikan laki-laki dengan pendidikan itu agak beda. Laki-laki itu losin, ya kan? Perempuan itu sampai kapan? Sampai menemukan jodohnya. Kalau sudah menemukan jodohnya, udah, orang tuanya nggak usah ikut campur. Anak mau dibawa ke Papua, silahkan. Mau kamu kasih makan, mau kamu tinggal dalam hutan, mau kamu tinggal di pinggir laut, terserah. Yang penting saya titip bagaimana agamanya mas saya nggak hilang. Itu orang tua keren. Ini anaknya dapat suami orang Papua, dibawa, jangan, jauh. Gua udah yang ngurusin anak gua capek-capek, lu bawa ke Papua. Lu ngapain ngasih ke gua, ibu? Tapi memang Masya Allah, Nabi bilang siapa yang punya anak perempuan 3 dan dia sabar sampai ngurusnya sampai menemukan jodohnya, maka bersamaku dalam surga seperti ini. Kalau 2 bagaimana ya Rasulullah? Sama. Kalau 1 bagaimana Rasulullah? Sama. Maka beruntunglah antum-antum yang punya anak perempuan. Terus yang nggak punya bagaimana? Nggak punya, ya usaha lagi. Dijaga. Ya, hati-hati dijaga. Apa kata Imam Ghazali? Wa amma bil lisani wa idhari syukri lillahi ta'ala bitahmidat ad-dallati alaihi. Dan syukur dengan lisan adalah senantiasa memujinya, memuji Allah, bitahmidat ad-dallati alaihi, yang menunjukkan keagungan-keagungan. Allah tuh senang banget kalau dipanggil dengan panggilan ya Allah. Makanya kata Nabi, idza qala al-'abdu ya Allah, laqad wasafta bi jamalil kamal. Kalau Haji Andi memanggil Allah dengan panggilan ya Allah, maka dia telah memanggil semua nama-nama Allah. Dipanggil semua nama-nama Allah. Seneng banget Allah tadi panggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Puji Allah itu dengan pujian-pujiannya. Karena makanya ada syair, Allah 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 malana maulan siwallah kullama nadaitu ya Rabb qala ya abdi anallah. Ketika seorang hamba mengatakan ya Allah ya Allah ya Allah, itu Allah langsung nyaut apa. Gimana kullama nadaitu ya Rabb, ketika hambaku memanggil ya Rabb ya Allah, ya
Qala ya abdi anallah. Allah bilang gini, apa? Kamu kan panggil saya datang nih sekarang nih. Apa? Kamu butuh apa? Ya, kadang-kadang kita ya kan ibadah nggak pernah, amal nggak mau, sholat jarang, pas punya masalah, ya Allah dikasih ujian apa lagi ini gimana? Allahu Akbar. Malu kita nih, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kata Gus Baha sampaikan itu, kenangan terindah dalam kubur itu nanti ketika dunia adalah ketika kita bisa menyebut kalimat Allah dari lisan kita. Ya Allah, sebutin tuh bitahmidat. Hafalkan tuh. Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menghafalnya maka wajib baginya surga. Tuh, antum kalau sudah hafal Asmaul Husna sudah ada jaminan tiket masuk ke dalam surga. Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Sebut aja kalimat Allah dengan kalimat-kalimat yang Allah suka. Mau tahu nggak kalimat Allah yang suka apa? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu Allah suka tuh. Itu disebut dengan Ismullahil A'zam. Apa artinya? Ulangi, Ismullahil A'zam. Nama-nama Allah yang paling agung. Di antaranya apa? Yang tertingginya adalah Ya Allah. Sebut kalimat Allah dengan pujian-pujian. Itu syukur dengan lisan kita. Wa amma bil jawarihi fasti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tawaqi minal isti'ana biha ala maksiyatin. Dan diantara tanda syukur dengan anggota badan adalah fasti'malu ni'amillah, menggunakan nikmat Allah ta'ala fi ta'atihi dalam ketaatan, wa tawaqi dan berhati-hati minal isti'anati biha, isti'anah minta perlindungan biha dengan Allah, ala maksiyatihi dari kemaksiatan terhadap kepada Allah. Masya Allah. Jadi tidak bermaksiat dengan anggota badan kita. Di antaranya apa tuh? Di antaranya jangan maksiat mata, jangan maksiat kemaluan. Orang yang maksiat mata, orang yang bisa menjaga matanya dari perkara-perkara yang mungkar, maka Allah akan berikan kepadanya apa? Kenikmatan dalam ibadah. Orang, perhatikan saya nih, orang yang bisa menjaga kemaluannya dari maksiat akan keluar dari kemaluannya anak-anak yang soleh. Jadi anak-anak yang hafal Quran itu adalah orang tua yang bisa menjaga kemaluannya. Anak-anak yang soleh itu seperti itu. Anak-anak yang hafal Quran, maka kita jaga. Nabi mengatakan apa? Ada dua perkara yang kalau kita tidak bisa menjaganya, kita akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Pertama lisan. Yang kedua di antara dua paha. Kemaluan. Dijaga tuh. Ya kan? Kenapa kemaluan tuh bisa bermaksiat? Karena dari mata, pandangan. Makanya Nabi mengatakan pandangan itu lebih tajam daripada busur lebih tepat daripada busur panah yang dilemparkan. Itu terkesannya parah tuh kalau dari mata tuh. Cuman kita lagi ngobrol di sini nih, lewat tuh. Kata Haji Andi, putih tak? Serius Mir? Itu Ustadz Evan juga gitu, padahal dia ngadap ke sono. Itu sering gua lihat katanya. Berarti empat-empatnya ngelihat itu. Saya, Amir Andi, Ustadz Evan, Haji Ridho. Tanya lagi, orang mana? Kayaknya orang belakang deh. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Apa sih? Coba, Nabi janji loh, orang yang bisa menjaga matanya ini, maka Allah berikan kenikmatan ibadah.
Kenikmatan ibadah Allah kasih. Ya Allah, benar ya Allah. Masya Allah, nikmat ibadah tuh. Bisa ketemu Nabi. Kalau bisa ngejaga mata tuh. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamassalu bi, kata Nabi. Barang siapa yang berjumpaku dalam mimpinya, itu adalah aku, itu aku. Kalau Mas Pram ketemu Nabi itu, ya itu Nabi. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, karena sesungguhnya syaitan tuh nggak bisa menyerupai aku. Saking mulianya Nabi, saking mulianya Nabi itu. Masya Allah. Kemudian buah dari syukur itu yang ketiga kata para ulama adalah alla yubali bisukhtin nas idza kana Allahu anhu radin. Tidak peduli dengan kemarahan manusia jika Allah ridho kepadanya. Tidak peduli dengan kemarahan siapapun. Nabi Musa itu dimusuhin sama satu negara, ya kan? Atas hasutannya Firaun. Datang ke istananya Firaun. Yang penting Allah ridho sama saya. Selesai. Ya kan? Selesai. Masya Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun dengan bala tentaranya, maka Allah selamatkan beliau. Masya Allah. Tadi pagi baca Fadilah Sedekah di Al-Mau'izah tuh, Allah Subhanahu wa taala itu apabila berkehendak tidak akan, kalau terjadi ya terjadi, kalau nggak terjadi ya nggak terjadi. Ya contohnya Nabi Muhammad ketika para orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh di depan rumahnya beliau sudah dikepung oleh 60 kafir itu, maka turun ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu Sayyidina Ali tuh yang menggantikan posisi Nabi itu, kan harusnya kan secara logika kan itu udah pasti mati nggak? Mati, pasti mati itu. Tapi ketika pengen dibunuh, saya iki duduk Muhammad niki. Sopo? Muhammad gak ngene ke awak wae. Muhammad tuh bagus badannya. Ini gemuk nih badannya nih. Pas dibuka Sayyidina Ali lagi orang. Itu udah begini tuh. Pedang-pedang tuh udah. Ayo, tenang. Ini bukan Muhammad ini. Muhammad tuh nggak segendut ini gitu. Rasulullah kan Masya Allah sempurna semuanya. Sayyidina Ali tuh gemuk badannya. Sayyidina Ali tuh kalau kiai sering bilang itu, kalau beliau sujud itu perutnya sampai ke tanah, saking gemuknya. Tapi gemuknya nggak tiduran kayak Bang Adit Coki. Mana orang itu? Kalau kita iya Pak Bang Toreto. Kalau kita nih gemuk ngantukan, yang nggak gemuk aja ngantukan. Kalau Sayyidina Ali itu Nabi bilang, ana madinatul ilm wa aliyun babuh. Aku adalah gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya. Jadi sebelum bertanya semua masalah kepadaku, bertanya dulu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tuh, beliau bisa membaca Quran ngacak. Ini semua ada 100 orang nih dikumpulkan nih baca Quran, mana yang salah tuh beliau bisa tahu. Baca Quran, salah, itu salah, itu salah. Bisa kayak gitu Sayyidina Ali tuh. Gemuk badannya. Nah, kalau kita gemuk apa? Begitu. La ilaha illallah. Jadi gemuk juga ada sunnahnya Sayyidina Ali ya. Tapi Sayyidina Ali nggak ngantukan. Masya Allah, mantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'lam anna al-'abda la yakunu syakiran li maulahu illa idza ista'mala ni'matahu fi mahabbati. Ilam ketahuilah oleh kamu anna al-'abda sesungguhnya hamba la yakunu tidak akan bisa dikatakan sebagai hamba syakiran sebagai orang yang syukur li maulahu kepada Tuhannya illa idza ista'mala kecuali dia menggunakan ni'matahu nikmatnya fi mahabbatihi atas kecintaan Tuhannya. Jadi seorang hamba itu tidak akan bisa dikatakan syukur kepada Tuhannya sebelum dia menggunakan nikmatnya itu sesuai dengan kecintaan dari
dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza istamala ni'matahu, apabila seorang hamba menggunakan nikmatnya fima karihahu, dari perkara-perkara yang Allah murka terhadapnya, faqad kafara ni'matahu, sungguh telah kufur atas nikmatnya. Kama idza ahmalaha wa attaluha, dan dia telah meremehkan nikmat tersebut. Wa kullu ma khuliqa fid dunya innama khuliqa alatul abdi liyatawassala lahu ila sa'adatih. Dan semua perkara yang Allah ciptakan di dunia itu adalah alat untuk hamba supaya sampai kepada derajat yang tinggi dan derajat kesenangan. Artinya bagaimana? Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jangan sampai kita salah gunakan. Itu aja udah kesimpulan dari ngaji ini nih. Kata Imam Ghazali dalam Ihya dalam Mawaddatul Mu'minin nih. Nah, caranya tuh ada dua cara memandang supaya kita tuh nggak maksiat dari nikmat tuh. Yang pertama, ahadu utawi salah sejine. Kalau pertama kata beliau apa? As-sam'u wa mustandihil ayat wal akhbar, merasa kita mendengar dan dilihat oleh Allah. Asani basiratul qalbi, yaitu melihat dengan mata hati. Wa huwa hale utawi basiratul qalbi iku an-nazru ningali sapa sira bi anri tabari kelawan ningali kelawan i'tibar li idraki hikmatillahi ta'ala fi kulli mawjudin, yaitu dengan apa? Dengan kita melihat setiap keadaan itu ada hikmahnya. Ya, setiap keadaan itu ada hikmahnya, yaitu dengan basiratul qalbi. Oh, yang terjadi, kenapa nih Allah jadikan keluarga saya ini seperti ini? Itu pasti ada hikmahnya. Kenapa nih ban motor saya pecah nih? Itu pasti ada hikmahnya tuh. Makanya lihat dengan ainul basir. Ini nih basirah nih. Dengan ainul basirah. Idma khalaqa syai'an fil alam wa illa fihi hikmatun. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini itu semuanya ada hikmahnya tersendiri bagi mereka yang mau berpikir. Kalau nggak berpikir nggak bakal ada hikmahnya. Terus nyalahin Allah aja. Ini kenapa sih Allah nggak adil banget? Ya kan? Allah dibilang nggak adil. Bahkan dulu ada kajian, ada nyanyian takdir memang kejam katanya. Nauzubillah ya Allah. Wa tahtal hikmatilan ing dalam ngisore hikmah maksudun ada maksud wa dzalika utawi mengkono ne hikmah al maksudu wa al mahbub adalah kecintaan Allah. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi setiap keadaan yang terjadi, kalau kita syukur dan sabar, itu pasti ada kecintaan Allah. Makanya Nabi Ibrahim tuh diangkat menjadi Khalilullah itu karena apa? Karena beliau tuh pertama mendahulukan kemauan Allah daripada hawa nafsunya sendiri. Yang kedua, mengerjakan perintah Allah dengan senang hati. Nabi Ibrahim tuh nggak mikir lagi. Tapi berat ini buat manusia tuh nyembelih anaknya. 83 tahun menikah nggak punya keturunan. Kok giliran punya keturunan ada perintah suruh nyembelih, itu gimana rasanya coba? Tapi ya udahlah, ini perintah Allah. Kemudian yang ketiga apa kata para ulama? Yang ketiga, dalam mengerjakan apapun disertai dengan doa. Rabbi habli minas solihin. Masya Allah. Senang hati, gembira, gak merasa berat. Ya udah, akhirnya apa? Karena barokah mendahulukan perintahnya Allah, maka seluruh keturunannya itu para nabi. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Nabi Ishak. Nabi-nabi Bani Israel, Ishak, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa, Daud. Apalagi? Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Zakaria, Isa. Anak sampai melahirkan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi amalan Nabi Ibrahim 3 itu apa? Diulangi.
Ayo yang pertama, mendahulukan perintah Allah daripada hawa nafsu hawa. Yang kedua apa? Mengerjakan perintah Allah dengan senang hati. Seneng gak Nabi Ibrahim ketika disuruh sembelih anaknya itu? Gak mikir, gak disampaikan dulu ke anaknya. Maka disebut dengan hari tarwiyah tuh. Ya tarawwa Ibrahim ala manamihi fi manamihi. Nabi Ibrahim itu agak sedikit, ini sebenarnya minallah au minasyaiton. Tapi nggak beliau sampaikan dulu. Pas malam kedua fa'arafa Ibrahim, maka disebut dengan hari Arafah. Nabi Ibrahim membenarkan qad saddaqtar ru'ya inna kadza inna. Nunya panjang ya? Inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bidzabhin azim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku melihat engkau dalam mimpi. Ada perintah suruh nyembelih kamu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Jawaban anaknya apa? Ya abatif alma tu'mar. Oh, Bapak, kalau memang niki perintah ya Allah, wis nggak usah usul karo ibu wis. Ibu nggak usah tahu. Ya abatif alma tu'mar, segera satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar. Apa? Terus dapat balasan apa dari Allah? Disebut dengan bigulamin halim. Nabi Ibrahim tuh punya anak Nabi Ismail, maka gelar dari Allah adalah gulamin halim, anak yang betul-betul lembut, keilmuannya luar biasa. Pengen punya anak kayak gitu? Pengen? Antumnya harus jadi Nabi Ibrahim dulu, kayak Nabi Ibrahim gitu. Nah, insya Allah cukup. Ada pertanyaan nggak? Ya, Amir. Ada orang yang mengucapkan rasa syukur, ya ini kejadian ya. Bismillah. Ya, kita musyawarah ya. Enggak lah. Jadi 3 hari buat bulan ini. Belum. Jadi ada suatu waktu ketemu orang, dia nggak sholat, ya ibadahnya kurang. Tapi dia ngomong, ya Tat, kita hidup mah disyukurin aja Tat. Jadi kayak dia tahu teorinya, tapi apakah itu jadi dia disebut seorang yang bersyukur? Ketika dia bisa mengucapkan, ya syukurin aja lah hidup ya. Kadang-kadang kita rada mungkin faktor hati saya yang berpikir kayaknya rasa syukur itu gak bisa segitu diucapin aja deh gitu. Tapi kan dia udah ngucapin gitu, hidup itu rasanya disyukurin aja apa yang dikasih Allah gitu. Tapi dia tuh gak sholat gitu. Jadi kayaknya orang tahu tapi kok gak sholat ya. Rasa syukurnya diterima sama Allah sebagai orang yang bersyukur gitu kan. Ya itu aja sih. Itu gak syukur, malah orang kayak gitu, Mir. Kalau menurut Imam Ghazali itu gak syukur lah. Karena dia udah maksiat kepada Allah, maksiat tertinggi ya. Itu syukur cuma di lisan doang. Hatinya juga kita harus sabar ya. Tapi dia tuh nggak menunjukkan kesabaran. Jadi kayaknya ngeluh banget ya. Rasa syukur, rasa sabar, menerima ridho Allah itu murni dari Allah. Betul. Nggak bisa kita bilang sabar itu bukan sifat. Misalnya dia orangnya sabar itu enggak, itu karena lagi dikasih sabar sama Allah. Dia bersyukur orangnya, bukan karena sifatnya dia orang pandai bersyukur. Dia lagi dikasih sabar sama Allah, dikasih menerima posisi itu lagi ada beriman, betul kan? Berarti nggak ada orang tahu teori, tapi kalau dia tidak ada apa ya maksudnya, tidak ada pengorbanan dalam agama, itu susah banget dan itu nggak bisa diucap cuman ya masih sabar, tapi diomongin terus ya kan? Gua sih bersyukur aja. Dan syukur sabar tuh nggak bisa diomongin. Memang betul sifat dalam hati. Tapi dikasih sama dalam hati, jadi nggak bisa dibuat. Nggak bisa. Karena syukur sama sabar itu adalah, kalau kata Gus Mahmud, seperti dua sayap burung.
Jadi syukur sama sabar itu yang saling menguatkan. Kalau dua sayap ini sempurna, dia akan terbang tinggi. Tapi kalau dua sayap ini salah satunya cacat, dia nggak bisa terbang. Apalagi dua-duanya sayapnya cacat gitu, dia nggak akan bisa terbang. Artinya hidup kita ini ya udah syukur dengan tidak mengucapkan kita syukur. Gua mah syukur aja. Tapi lu ngeluh-ngeluh di status namanya nggak syukur, bro. Sabar, tapi lu mengeluh melulu juga, itu juga nggak sabar. Ya, kayak gitu. Makanya sabar itu kan alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna. Apa sabar sih? Sabar tuh ketika ente dapat musibah yang lu ingat siapa? Kalau lu ingat Allah, lu sukses. Itu sabar tuh. Contoh misalnya dapat telepon sekarang nih, Ustadz, Abah meninggal gitu misalnya. Innalillahi wa. Udah, itu berarti sukses kita tuh. Sukses. Ya Allah gitu. Kalau keren lagi, Abah meninggal, langsung ambil dulu, tunggu dulu sebentar, orang tua saya meninggal. Habis itu udah, innalillahi. Itu berarti sukses berarti itu. Boleh yang lain? Ya, coba. Itu, siap. Itu tuh speakernya. Speakernya apa mic-nya? Mic-nya, oh speakernya. Salah weh, salah. Bener dia, tapi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi saya ada kutipan dari kalam Gus Bahai di channel di WhatsApp. Tadi siang makanya saya sore itu buat bahan target. Nah ini ada hubungannya sama syukur. Ini gimana ini? Karena Gus Bahai mengatakan seperti ini. Mending kita itu tidur nyenyak, tapi ketika nanti kita bangun kita syukur. Daripada kita malam bangun sholat tahajud tapi dia cuma dikte Allah dan minta macam-macam sama Allah, ya Allah bisa diberikan ini itu tapi nggak pernah syukur. Oh gitu. Minta terus nggak bisa. Ada kalimat tapi nggak pernah syukur ya? Ya berarti ya. Ya. Karena nggak dikasih terus, tiap malam bangun untuk berdoa itu terus ngotot untuk biar ini terus, itu nggak dikasih kan? Ya. Nah, dari itu bilang lebih baik tidur nyenyak, tapi ketika bangun alhamdulillah di akhirnya bahagia. Iya. Itu gimana? Itu bagus, bener. Tadinya aku bingung karena ada minta terus tapi nggak pernah syukur. Ya itu bagus yang tadi tidur dengan niat dia ibadah, kan ibadah tidur juga ibadah. Bahkan dia akan tidur itu akan mendapatkan pahala wajib kalau dia tidurnya niatnya menghindar dari maksiat. Mas Haji tidur kenapa awal? Gua takut diajak maksiat misalnya gitu. Itu malah dapat pahala wajib itu. Itu malah keren banget. Jadi bener bagus tidur, tapi nanti setelah bangun adalah dia syukur kepada Allah daripada orang yang minta tapi nggak syukur. Karena Allah malas banget sama orang yang nggak syukur. Ya karena aku jari kadang-kadang sama teman-teman sama anak-anak. Kadang-kadang tahajud ini mintanya kadang berlebihan dan mintanya kayak Allah tuh didikte Allah. Ya. Allah, yang kemarin gak dikabul-kabul. Allah dong ya Allah. Nah, itu kadang-kadang malah Allah didikte. Kadang Allah tuh aku ngerti. Iya. Terus ada nanti. Saya ada sama ya terus. Aku tuh udah tahu sebenarnya. Tapi kamu udah maksudnya udah doa satu dulu aja. Kamu nggak usah terus kayaknya aku gak ngabulin kamu bahasanya gitu. Pasti tak kabulin kan pusing, sabar. Tunggu kamu dulu. Iya, ini saya ngutip perkataannya Ibnu Athilah Sakandari bila bilang gini, la tasta'jil samrotal amal qabla awanihi, fa innallaha la yu'ajjilu syai'an qabla waqtihi. Kamu tuh jangan pernah terburu-buru meminta sesuatu kepada Allah dari hasil doa kamu, ya kan? Fa innallaha la yu'ajjilu syai'an. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa kamu dengan cepat sebelum waktunya. Jadi Allah tuh tahu waktunya dulu. Lu kalau gua kasih sekarang takutnya lu sombong. Iya kan? La yu'ajjilu syai'an qabla waqtihi. Aku tidak akan memberikan sesuatu kepada kalian itu sebelum waktunya. Artinya ya kalau belum dikabul ya berarti itu belum pantas buat kita. Cuman kan biasanya kita kan nggak dikte Allahnya kan betul-betul loh. Pokoknya pengen punya rumah di sampingnya Pak Dani di pik 2 gitu. Ya bahasanya tuh bahasa doa lama-lama
Iya makanya. Coba itu doa duha itu nuntut banget doa duha tuh. Coba apa? Allahumma inna duhauka. Terus wal bahauka. Wal jamala jamaluka. Wal quwwata quwwatuka. Terus wal qudrata qudratuka. Wal ismata ismatuka. Coba nih kalimatnya. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki masih di atas buruan turunin. Itu maksa banget itu tuh. Iya. Makanya saya nggak pernah doa itu. Udahlah habis doa 2 rakaat udah nggak usah doa. Iya. Apalagi kan punya guru sesantai-santai kayak Gus Yusuf, kayak Ubed, ya kan. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, kalau memang rizki saya masih di langit tertahan, buruan turunin. Bahasa Indonesia gitu. Kalau rizki saya masih ada di bawah bumi, ya Allah buruan keluarin. Suruh cepat-cepat itu. In kana fis sama fa'anzilhu. Pakai fa lagi. Itu Pak Mausul itu. Suruh cepat-cepat nurunin. Artinya lu suruh ngajar Allah, cepetan kayak Allah, lama banget sih lu. Ustaz doa itu enggak? Saya enggak pakai doa itu. Iya dari Nabi juga, iya. Dari Nabi juga, apa? Mau Ya. tambahin? Iya. Tadi kan iya Pak. Tadi Mas Ridho bilang kan perbedaannya antara bangun tahajud tapi tidak bersyukur. Berarti kan tingkatan tahajud itu kalah dengan tingkatannya tidur nyenyak kasar gitu kan? Iya, kasarnya. Tidur yang ya tidur nyenyak walaupun dia habis bangun tidur ya nggak tahajud biasa aja gitu ya. Tapi kalau alangkah mungkin habis bangun tidur dia tahajud Dan dia syukur. Wah, itu keren banget. Itu wali. Wali kalau gitu keren. ya maksudnya alangkah lebih baik gitu. Iya, alangkah lebih baik. Dari kan kalau bangun tahajud tapi hati kita merasa lebih baik daripada orang lain kan ya mendingan kita tidur. Itu kan penyakit kayak gitu ya. Habis ini udah ya. Habis itu Pak Dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau nanya juga nih. Saya pernah dengar dari Gus Baha bilang, misalnya kita lagi di mall nih, kan pasti banyak cewek-cewek buka aurat kan? Ya, misalnya katanya kalau kita hanya tertarik saja, tapi tidak disalurkan hasrat itu malah berpahala itu Pak Ustaz. Gimana ya? Tapi nggak sengaja dilihat kan? Tapi seneng aja gitu, tapi udah gitu sebatas itu doang. Kita nggak ada. Ya tapi nggak pas ngelihat nggak. Enggak, ya sampai gitu. Aman, iya. Berpahala kata Gus Baha Malah berpahala. Karena kan tidak salurkan hasrat yang nggak diikutin kan? Nggak gitu kan? Gimana Mir? Gimana Mir? Amir, gimana Mir? Enggak, di sini nanti di-cut lah. Di-cut. Ya. Kan yang berpahalanya itu adalah dokter, yang berpahalanya itu adalah menahan syahwatnya, yang berpahalanya. Tapi kalau dokter sengaja ngeliatin, udah sekali ngeliat, terus ngeliatin lagi, itu dosa. Makanya kenapa sih kita diperintahkan suruh menikah? Karena kalau pas lagi ada kayak gitu langsung buru-buru pulang. Ingat sama yang di rumah. Gitu. Ya jangan disengaja kalau gitulah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafizanana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa zawajana wa lahum ala sirat wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma jal istima'ana hadza ngajib lo istima'an mubarakah wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuma ma'suma. Allahumma hadina liyasil akhlaq la yahdi li asaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah. Allahumma ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah fil manami qabla al-yaqda zahiran wa batina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna nana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina tawbatan taghsil likulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'a amin rabbi asman fadlaw wa juddan manna la biktisabim minna bil mustafa rasulina bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idana tashi sahbi walhamdulillahi fil bari wat tanahi walhamdulillahi fil bari wat tanahi. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Bayak.